Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Solih-solihah kelas 1 yang Ustadzah banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan ridhonya lah kita dapat bermuajahah menimba ilmu bersama-sama di hari dan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada revolusioner umat Nabi Agung, Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Solih-solihah yang berbahagia, alhamdulillah, tidak terasa 10 hari pertama bulan Ramadan yang cukup berat karena pikiran dan tubuh berusaha beradaptasi dengan kondisi saat puasa telah berhasil kita lewati. Nah, sekarang solih-solihah kita menginjak di 10 hari kedua bulan Ramadan atau pertengahan bulan Ramadan. Ini merupakan fase transisi semangat ya solih-solihah, karena antara menurunnya semangat, euforia pertama sudah usai dan sedikit timbulnya euforia menjelang hari raya Idul Fitri, yang akhirnya masjid dan musola mulai sepi karena kehilangan sebagian jamaahnya. Para jamaah mulai pergi ke pasar, mal untuk mempersiapkan 1 Syawal. Inilah fenomena yang sering kali terjadi di sekitar kita. Padahal solih-solihah, barang siapa yang mampu melalui 10 hari pertama dilanjutkan dengan 10 hari kedua di bulan Ramadan, maka Allah akan membuka pintu ampunannya yang seluas-luasnya. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal bulan Ramadan adalah rahmah, pertengahannya maghfirah, dan yang terakhir adalah itqum minan nar. Nah, solih-solihah, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwasanya keutamaan atau keberkahan pahalanya di 10 hari kedua bulan Ramadan adalah maghfirah. Maghfirah berasal dari kata dasar bahasa Arab yang berarti ghafara, yang artinya pengampunan atau ampunan. Jadi, bagi siapapun yang bisa melewati bulan puasa ini hingga fase kedua, insya Allah bisa mendapatkan ampunan yang tidak akan didapatkan di bulan-bulan yang lain. Makanya, melihat pahala dan keutamaan bulan puasa yang begitu besar, sangat disayangkan apabila sampai ditinggalkan. Pada waktu-waktu inilah saat yang paling tepat memperbanyak doa serta memohon ampunan. Karena apa solih-solihah? Karena syahru siyami Ramadan, bulan puasa adalah bulan Ramadan. Syahru hasadi Ramadan, bulan puasa saatnya panen. Panen apa kira-kira solih-solihah? Panen kebaikan, panen beribu-ribu kebaikan.
kebaikan yang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Syahru tilawatil Qur'an. Nah, bulan puasa memperbanyak tilawah Al-Qur'an, memperbanyak bacaan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, 1 ayat saja akan mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi jika berayat-ayat, berpuluh-puluh ayat ya, Masya Allah. Syahrul Taubat. Nah, bulan Ramadan adalah saat yang paling tepat untuk bertaubat, memohon ampunan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena solih-solihah, jika di bulan Ramadan ini kita terbiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah nanti di bulan-bulan selanjutnya kita akan semakin semakin terbiasa dan tidak berat ya, tidak memberatkan. Syahrul Shadaqah. Nah, selain membaca Al-Qur'an, selain bertaubat, nah ini sedekah. Bulan puasa saatnya bersedekah. Sebenarnya tidak hanya Ramadan aja ya kita dianjurkan untuk bersedekah. Akan tetapi, apa sih manfaatnya sedekah itu? Selain kita bisa membantu orang lain, kita juga bisa meringankan beban orang lain. Dan yang terakhir, syahrul tu'alil maghfirah. Ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk apa? Untuk memohon ampun kepada Allah. Insya Allah, jika kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, baik yang disengaja ataupun tidak, jika kita memohon ampunannya dengan tulus dan ikhlas, dengan hati yang sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan ampunannya. Nah, itulah solih-solihah yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, jika solih-solihah mungkin punya salah kepada teman, segera minta maaf. Jika temannya punya salah, silahkan dimaafkan. Jadi kita saling memaafkan ya. Cukup sekian dari Ustazah. Apabila ada kesalahan itu dari Ustazah, dan kebenaran hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.